Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Negeri Makassar, angkatan 2020, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Perkenalkan, nama saya Andi Nurdania dari kelas PTKC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas keempat saya mengenai klasifikasi komponen elektronika analog pada mata kuliah elektronika, analog, dan digital. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang akan saya bahas yaitu komponen elektronika. Dalam elektronika, ada yang disebut komponen pasif dan ada yang disebut komponen aktif. Baiklah, yang pertama komponen pasif. Komponen pasif adalah jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Adapun yang termasuk komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Yang pertama, resistor. Resistor atau hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Fungsi resistor yaitu sebagai pembatas dan pengatur arus listrik, pembagi dan penurun arus listrik. Adapun jenis-jenis resistor yaitu yang pertama, resistor yang nilainya tetap. Yang kedua, resistor yang nilainya dapat diatur. Yang ketiga, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Dan yang keempat, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Yang kedua, kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad. Satuannya ini diambil dari nama penemunya yaitu Michael Faraday dari Inggris. Fungsi kapasitor yaitu sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC, sebagai isolator yang dapat menghambat arus DC, dan sebagai filter dalam rangkaian power supply, sebagai kopling, sebagai penggeser fasa, dan sebagai pemilih gelombang frekuensi. Adapun jenis-jenis kapasitor yaitu yang pertama, kapasitor nilai tetap, tidak berpolaritas, diantaranya kapasitor keramik, kapasitor polister, kapasitor kertas, dan kapasitor mika. Yang kedua, kapasitor nilai tetap berpolaritas, diantaranya kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Selanjutnya, komponen pasif ketiga yaitu induktor. Induktor atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat koper atau penyambung. Adapun fungsi-fungsi induktor yaitu sebagai filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, sebagai transformator, motor listrik, soleno, ID, relay, speaker, dan mikrofon. Adapun jenis-jenis induktor yaitu ada induktor yang bernilai tetap dan ada induktor yang tidak tetap. Baiklah, komponen yang kedua yaitu komponen aktif. Komponen aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Adapun yang termasuk komponen aktif yaitu dioda, transistor, IC atau integrated circuit, dan saklar atau switch. Yang pertama, dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi menghantar arus listrik satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Bahan yang sering digunakan untuk membuat dioda yaitu silikon dan germanium. Adapun jenis-jenis dioda yaitu dioda biasa, dioda Zener, dioda emisi cahaya atau LED, dioda foto, dioda Schottky, dan dioda laser. Yang kedua, transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi sebagai penguat, pengendali, penyeara, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor terdiri dari 3 terminal atau kaki yaitu base atau basis, emitor, dan kolektor. Adapun jenis transistor ada 2 yaitu transistor bipolar yang terdiri dari 2 jenis yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Yang kedua transistor efek medan. Yang ketiga yaitu IC atau integrated circuit. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah pengawasan kecil. Fungsi IC beraneka ragam seperti penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpanan.
Adapun bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari berkaki 3 hingga ratusan kaki atau terminal. Yang keempat, saklar. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Saklar terdiri sendiri sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Itulah tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.